Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Ketemu lagi sama tim Story Asmara. Di channel Story Asmara, kita akan membahas seputar kisah asmara rumah tangga berdasarkan pengalaman orang terdekat kita. Pada video kali ini, kita akan menceritakan kisah seorang istri yang sulit melupakan dan memaafkan suaminya yang selingkuh. Bima baru saja keluar dari kamar mandi. Ia mematung saat melihat sang istri, yaitu Maya, sedang melihat HP Bima sambil menangis. Maya yang melihat Bima baru keluar kamar mandi pun tiba-tiba melempar HP yang ia pegang ke hadapan Bima. Ia sangat marah setelah melihat isi HP suaminya itu. Terdapat chat-chat dari wanita lain. Bahkan ternyata ia sering membuat janji temu dengan para selingkuhannya itu. Maya melempar barang-barang di sekitarnya. Ia menyebut Bima tidak tahu malu, tidak tahu diri, dan semua kata kasar yang ia tahu, ia keluarkan dari mulutnya. Mendengar makian dari Maya, Bima tersadar atas apa yang ia lakukan saat ini. Tidak seharusnya Bima melakukan hal tersebut. Ia pun langsung berlutut di hadapan Maya dan memohon maaf. Bima berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut. Ia berjanji akan memperbaiki kesalahannya dan menjadi lebih baik lagi. Karena baru menikah selama 2 tahun, Maya pun akhirnya menerima permintaan maaf tersebut dan memberi Bima kesempatan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa ia masih merasa kecewa karena dikhianati. Ia hanya meneruskan hubungan mereka agar tidak mendengar komentar buruk dari para tetangga. 6 tahun berlalu, keluarga mereka pun akhirnya masih dapat bertahan. Namun, sikap Maya terhadap Bima masih belum berubah. Maya masih merasa kecewa dan bersikap dingin pada Bima walaupun mereka telah dikaruniai 2 orang anak. Bagi Maya, yang penting dirinya sudah menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Bima melihat istrinya dengan lelah. Selama 6 tahun belakangan ini, tepatnya sejak kejadian Maya mengetahui dirinya selingkuh, Maya selalu bersikap cuek kepadanya. Bima merasa bingung. Menurutnya, ia sudah membuktikan bahwa dirinya telah berubah. Ia benar-benar sudah bertobat. Ia tidak pernah melakukan chatting dengan wanita lain. Ia selalu pulang kerja tepat waktu, bahkan ia juga sudah membatasi percakapannya dengan rekan kerja wanitanya. Hari ini, pada perjalanan pulang kantor, Bima menyempatkan diri untuk membeli bunga lili. Bunga yang persis dengan bunga resepsi pernikahan mereka dulu. Bunga favorit sang istri. Bima berharap Maya akan mulai memaafkannya. Sampai di rumah, Bima memberikan bunga itu kepada Maya, namun respon yang diberikan tidak sesuai harapan. Maya hanya tersenyum kecil dan menaruh bunga tersebut di mejanya. Hal ini sebenarnya sudah terjadi lama. Bima sudah berusaha memberi banyak perhatian untuk Maya. Bukan hanya bunga, tetapi ia juga sering memberinya hadiah-hadiah kecil seperti saat masa-masa pacaran dulu. Tidak jarang, Bima kerap kali mengajaknya pergi liburan atau bahkan sekedar menemani Maya untuk jalan-jalan sejenak di taman. Namun, Maya tetap saja tidak menghargai itu. Walau sudah tahu respon Maya, tetapi Bima tetap saja merasa kecewa. Untuk mendinginkan kepalanya, Bima pun akhirnya memutuskan untuk segera mandi. Benar saja, setelah mandi, ia pun merasa lebih segar dan rileks. Bima mengeringkan kepalanya dengan handuk dan menaruh handuk tersebut di sofa. Namun, ketenangan itu berlangsung sebentar. Maya datang dan memaki-maki Bima karena suaminya itu menaruh handuk basah di atas sofa. Maya merasa sudah sering memperingatkan Bima untuk langsung menggantung handuk basah ke jemuran. Bima yang merasa bersalah meminta maaf. Namun, Maya masih saja terus mengoceh. Sejak kejadian 6 tahun lalu, tepatnya sejak kejadian Bima selingkuh, kesalahan kecil yang dibuat Bima memang selalu menjadi masalah besar untuk Maya. Maya akan mengoceh tanpa henti, sulit baginya untuk memaafkan Bima. Bima menghela napas lelah. Ia tahu keadaan menjadi seperti ini karena dirinya. Namun, ia juga sudah membuktikan bahwa ia bisa berubah. Ia lelah karena usahanya tidak dihargai. Akhirnya, ia pun memberanikan diri untuk mengatakan sesuatu yang selalu ia ingin katakan. Ia mengatakan kepada Maya bahwa ia memberi waktu 1 tahun untuk membuktikan diri. Jika Maya masih tidak bisa menghargai itu, maka Bima akan menceraikan Maya. Setelah mengatakan itu, Bima pun pergi ke kamar, meninggalkan Maya yang masih termenung di ruang keluarga. Walau berpisah nanti, Bima bertekad akan tetap menafkahi anak dan mantan istrinya kelak. Bagaimanapun, ia tahu dirinya lah yang menjadi penyebab semua ini terjadi.
Ia akan menjadikan hal ini sebagai pelajaran untuk memikirkan sesuatu lebih jauh sebelum bertindak. Buat para suami istri yang mungkin mengalami kasus seperti ini, ada sedikit saran dari tim Story Asmara. Para suami dan istri, jika diperlukan, bisa melibatkan pihak ketiga dari orang terdekat maupun orang yang ahli pernikahan. Bisa datang ke konseling pernikahan. Tujuannya agar ada opsi jalan keluar. Harapannya istri bisa menerima kesalahan dan memaafkan kesalahan suami, dan suami benar-benar tidak mengulangi kesalahannya, sehingga hubungan rumah tangga Bima dan Maya tetap terjaga. Buat teman-teman yang punya saran, silahkan menyampaikannya di kolom komentar ya. Saran ini jadi pembelajaran buat kita semua. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di cerita berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.